Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang one sample t-test. Ya, jadi sebelumnya kita udah membahas tentang independent t-test dan juga dependent t-test ya. Bagaimana cara analisa datanya, kemudian bagaimana cara interpretasi datanya ya. Teman-teman bisa lihat kembali di video-video sebelumnya ya. Nah, untuk one sample t-test ya, capaian pembelajaran kali ini memahami apa itu one sample t-test, kemudian bagaimana analisis data one sample t-test dan juga cara interpretasinya. Ya, itu capaian pembelajaran. Flashback lagi ya, dari uji t-test ya, yaitu uji Bedamin. Uji Bedamin. Cara sederhananya seperti itu. Nah, klasifikasinya ya, untuk two sample t-test kita udah bahas kemarin ya, di video sebelumnya, independent dan juga dependent t-test. Nah, kali ini kita membahas yang tentang one sample t-test nih. Nah, apa itu one sample t-test? Ya. Uji satu sampel ya, biasanya yang diuji itu variabel bebasnya ya, atau variabel dependen. Satu variabel dependen. Kemudian di sini kalau misalnya kita ingin melihat rata-rata sampel gitu ya, nilai rata-rata populasinya sama nggak gitu. Nah, syaratnya skala ukurnya atau datanya itu harus data interval atau data rasio ya. Kemudian ada nilai pembandingnya gitu ya, dan juga berdistribusi normal. Karena apa? Karena dia statistik parametrik ya, t-testnya. Nah, contoh kasus ya, misal saya sebagai peneliti ya, saya berasumsi bahwa nilai rata-rata mata kuliah biostatistik mahasiswa keperawatan semester 7 adalah 75 gitu ya. Nah, asumsi, yang namanya asumsi itu kan bisa benar bisa salah. Tetapi untuk menguji itu, untuk membuktikan itu, kita perlu melakukan uji statistik. Nah, uji statistik yang bisa kita pakai adalah one sample t-test. Nah, di sini ya, untuk membuktikan ini ya, saya sebagai peneliti secara acak itu mengambil 10 mahasiswa keperawatan semester 7 yang mengambil mata kuliah biostatistik ya, dengan nilai ini dia. Untuk mahasiswa pertama nilai 78,3, mahasiswa kedua 74,7, sampai ke mahasiswa ke-10 ya 73,7 ya. Karena di sini saya mengambil secara acak 10 mahasiswa. Jadi dapat data nilainya seperti ini. Nah, kemudian biasanya rumus masalah muncul seperti ini. Apakah nilai rata-rata mata kuliah biostatistik mahasiswa keperawatan semester 7 adalah 75 ya. Untuk HA-nya nilai rata-rata mata kuliah biostatistik mahasiswa keperawatan sama dengan 75. Sedangkan H0-nya ya, nilai rata-ratanya tidak sama dengan 75. Ya, jadi teman-teman buka lagi tentang materi hipotesis ya, uji hipotesis. Nah, di sini ayo kita siapin lagi SPSS-nya ya. Jadi teman-teman masuk ke variable view ya, kemudian ketik di sini ya nilai biostat. Labelnya dibuat lengkap ya, nilai mata kuliah biostatistik ya. Kemudian untuk value tidak perlu kita isi ya, karena kita tidak perlu memasukkan kode ya. Ini nilainya tadi ya, kita copy ke sini 10 nilai mahasiswa tadi. Kemudian klik analyze ya, kemudian compare means, kita pilih one sample t-test ya. Nanti akan muncul pilihan seperti ini ya. Nah, ini kita klik, kemudian kita pindahkan ke test variable. Nih, dipindah ke sini ya. Nah, kemudian kita masukin tuh test value-nya. Berapa nilai asumsinya tadi? Ya, tadi saya punya asumsi nilainya berapa? 75. Maka diketik di sini nilainya 75 ya.
Kemudian nanti yang muncul seperti ini hasil outputnya ya, one sample t-testnya seperti ini. Ada one sample statistik, ada one sample t-test ya. Cara bacanya gimana? Oke. Untuk yang pertama one sample statistik. Jadi ini data deskriptif dulu ya. Nilai deskriptif pada uji one sample statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata mata kuliah biostatistik mahasiswa keperawatan yakni 77,89. Nah, ini nilai rata-ratanya dari 10 mahasiswa, nilai rata-ratanya 77,89. Standar deviasinya berapa? 3,75 ya. Nah, ini tidak perlu, standar error tidak perlu kita masukkan. Dengan jumlah sampel sebanyak 10 ya. Untuk output yang kedua ya, untuk one sample t-testnya ya, berdasarkan tabel one sample test diketahui nilai t hitungnya sebesar 2,434 ya, dengan nilai signifikan level 0,038. Artinya apa? T-nya lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya, nilai rata-rata mata kuliah biostatistik mahasiswa keperawatan sama dengan 75 ya. Jadi ini kesimpulannya ya. Nah, ketentuan uji one sample t-test. Ya, kalau misalnya dia nilai signya kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Begitu juga sebaliknya, kalau lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H0 ditolak, HA-nya ditolak. Nah, karena tadi nilai signya 0,038 itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya apa? Nilai rata-rata mata kuliah biostatistik mahasiswa keperawatan adalah sama dengan 75, sama dengan apa yang diasumsikan oleh peneliti ya. Nah, kalau misalnya mau membandingkan nilai T hitung dengan T tabel itu bisa dilihat juga ya. Jadi DX-nya ada, kemudian bisa dilihat di hasil outputnya, kemudian T hitungnya 2,43, sedangkan T tabelnya itu 2,26 ya. Kesimpulannya sama, berarti nilai rata-rata mata kuliah biostatistik mahasiswa keperawatan adalah sama dengan 75 ya. Oke. Cukup sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.